Kami sangat tertarik dengan keterampilan Anda, tapi di sini ada ekspektasi untuk tampil lebih terbuka, lebih progresif. Maksudnya apa? Saya harus melepas hijab, tapi di persyaratannya tidak tertulis seperti itu, Pak. Ya memang, ini adalah persyaratan tidak tertulis. Kalau kamu tidak mau ya tidak apa-apa. Saya tidak akan memaksa. Tapi konsekuensinya adalah Anda tidak diterima di sini. Bagaimana? Memangnya benar-benar tidak diperbolehkan ya, Pak? Bu, Siti mana? Tumben, belum ada. Biasanya kalau sarapan, dia suka paling cepat. Sebentar ya Pak, Ibu panggil. Siti, sarapan udah siap. Ayo makan nak. Iya, Ibu. Nah, ini anaknya. Ayo duduk, nak. Maaf ya nak, hari ini kita cuma sarapan sama tahu dan tempe. Ibu belum ada uang. Iya, nak. Ayah ada orderan dari kemarin. Sekarang orang-orang kalau ngojek pilih pakai aplikasi daripada yang manual. Iya, nggak apa-apa, Bu. Pak, makan pakai ini aja udah enak kok. Nanti kalau Siti udah dapat kerjaan, Bapak sama Ibu boleh makan apa aja. Kuliah Siti kan sekarang udah selesai. Semoga aja lebih mudah cari pekerjaan. Amin. Semoga segera dapat pekerjaan ya nak. Ibu selalu mendoakan kamu. Ya sudah, ayo sekarang kita makan. Oh iya, tolong ambilkan teko ya nak. Iya, Bu. Makasih, nak. Sama-sama, Pak. Oh iya, kamu sudah tahu mau kerja di mana? Belum sih, Pak. Tapi nanti aku cari-cari di website. Siapa tahu ada banyak lowongan. Nah, Bapak hanya berpesan, apapun pekerjaannya, yang penting halal dan tidak menjauhkan kamu dari Allah. Iya, Pak. Benar apa kata bapak kamu? Yang penting mempermudah kita untuk beribadah. Iya, Ibu. Siti akan ingat pesannya. Kenapa harus seperti ini? Aku punya keterampilan, tapi kenapa hijab jadi masalah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siti, kamu udah dapat kerja? Belum nih, susah banget nyari kerja. Lowongan banyak, tapi persyaratannya susah. Kebanyakan harus buka hijab. Aneh banget sih persyaratannya. Ya mau gimana lagi? Zaman sekarang emang susah nyari kerja. Oh iya, aku nelpon kamu karena mau ngasih tahu kalau aku udah dapat kerjaan. Serius kamu? Wah, selamat ya. Akhirnya kamu dapat kerjaan juga. Iya, alhamdulillah. Tapi aku jadinya buka hijab. Jadi kamu lepas hijab? Kok kamu mau sih? Ya mau gimana lagi? Aku terpaksa. Aku udah benar-benar butuh pekerjaan ini. Udah dulu ya, ibu aku manggil tuh. Bye Siti, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa aku juga harus lepas hijab sih? Aku percaya pasti ada pekerjaan yang gak perlu lepas hijab. Yang penting aku ikhtiar dulu. Aku cari-cari lagi deh. Udah zuhur aja. Mending aku sholat dulu deh biar tenang. Alhamdulillah udah beres. Siti, ini HP kamu. Dari tadi nyala terus. Kayaknya ini penting deh. Coba angkat. Makasih, Pak. Halo, selamat pagi dengan Siti Sariwulan. Iya, saya sendiri, Pak. Selamat, kamu lulus ke tahap pertama. Besok kamu bisa datang ke perusahaan kami untuk tahap wawancara. Terima kasih ya, Pak, atas kesempatannya. Saya akan datang besok. Baik, kalau begitu, selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah, Pak, Siti lolos tahap pertama kerja. Besok Siti diwawancarai. Siti seneng, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini jalan rezeki kita, nak. Bapak berdoa semoga semuanya lancar dan kamu keterima. Amin. Doain Siti terus ya, Pak. Semoga besok bisa lancar. Pasti itu, nak. Ada apa ini pagi-pagi? Kelihatannya kalian seneng banget. Ayo, ada apa ini? Kok ibu nggak dikasih tahu? Ini Bu, anak kita besok wawancara kerja. Alhamdulillah, selamat ya nak. Ibu ikut seneng. Semoga besok wawancaranya lancar ya. Amin, makasih ya, Bu. Ini juga karena doa ibu sama bapak. Aku besok jadi bisa wawancara. Hebat anak ibu. Kami sangat tertarik dengan keterampilan Anda, tapi di sini ada ekspektasi untuk tampil lebih terbuka, lebih progresif. Maksudnya apa? Saya harus melepas hijab, tapi di persyaratannya tidak tertulis seperti itu, Pak.
Ya memang, ini adalah persyaratan tidak tertulis. Kalau kamu tidak mau ya tidak apa-apa. Saya tidak akan memaksa. Tapi konsekuensinya adalah Anda tidak diterima di sini. Bagaimana? Memangnya benar-benar tidak diperbolehkan ya Pak? Kalau Anda ingin protes, silakan ke pemilik perusahaan ini. Saya hanya seorang karyawan yang sedang menjalankan tugas. Persyaratan ini bukan saya yang membuatnya. Jadi bagaimana? Aduh, gimana ini? Aku butuh sekali pekerjaan. Tapi di sisi lain berat hati aku buat ngambil keputusan besar ini. Hei, malah ngelamun. Kalau kamu mau bekerja di sini, datang besok. Saya akan menyiapkan kontrak kerjanya. Jika tidak mau, tidak perlu datang. Baik Pak, kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Gimana ini? Keluargaku butuh aku. Karena bapak udah lama gak kerja, ini juga kesempatan aku. Bisa kerja di perusahaan yang cukup besar. Tapi apa aku bisa lepas hijabku? Ini berat buat aku. Halo, assalamualaikum. Ren, ada apa? Waalaikumsalam. Aku dengar kamu habis wawancara ya. Gimana? Keterima nggak? Sebenarnya keterima, cuma Apa? Kalau ngomong tuh jangan suka digantungin gitu. aku harus lepas hijab. Aku bingung, Ren. Udah ketebak sih. Dari nama perusahaan yang kamu kasih tahu ke aku udah bisa tebak. Kalau peraturan tidak tertulisnya pasti nggak boleh pakai hijab. Jadi aku harus gimana dong? Ini menurut aku ya, mendingan kamu ambil aja. Lihat kondisi keluarga kamu sekarang. Mereka sekarang butuh banget uang dan mereka berharap ke kamu. Iya juga sih, tapi hati aku berat rasanya. Kemarin aku juga gitu, tapi sekarang udah biasa kok. Kamu pasti kayak gitu juga kalau udah terbiasa. Iya juga ya. Keluarga aku juga butuh banget biaya. Oke deh, aku milih tanda tangan kontrak. Kamu belum tidur, Nak? Belum, Pak. Kenapa, Pak? Enggak, Bapak mau tanya, gimana tadi pagi wawancaranya, lancar? Alhamdulillah lancar, Pak. Terus, gimana hasilnya? Kamu keterima atau enggak? Aku keterima kok, Pak. Alhamdulillah. Anak Bapak memang hebat. Yaudah, kamu langsung istirahat ya. Besok pasti udah mulai kerja. Iya, Pak. Siap. Jadi kamu sudah memutuskan? Iya, Pak. Oleh sebab itu, saya datang kemari. Saya siap bekerja, Pak. Ya, terlihat dari kamu yang sudah tidak pakai hijab lagi. Saya mengerti. Ini kontrak kerja kamu. Silakan dibaca dulu. Baik, Pak. Saya baca dulu ya. Ini, Pak. Sudah saya tanda tangani. Baik, selamat bergabung Siti. Terima kasih ya, Pak. Permisi Pak, tadi Bapak panggil saya. Ada apa ya Pak? Oh, ini tolong anterin dia ke divisi 2 ya. Soalnya dia karyawan baru di sana. Posisinya sama seperti kamu. Tolong diantar ya. Baik Pak, mari Mbak. Saya permisi Pak. Ya, baik, silahkan. Semuanya di sini kita akan ada karyawan baru. Namanya Siti Sriwulan. Dia akan bergabung di divisi ini. Selamat bergabung Siti. Semoga kamu cepat beradaptasi ya. Terima kasih, Robi. Iya, sama-sama. Nanti tempat kerja lo di sana. Oke, gue tinggal dulu ya. Soalnya tadi dipanggil sama atasan. Selamat bergabung, Siti. Kalau butuh bantuan, jangan sungkan ya. Iya, terima kasih. Mohon bantuannya ya. Nih, ini pasti sangat membantu. Gue yakin lo baca buku itu dengan baik. Lo bakalan ngerti sama kerjaan lo. Wah, makasih banyak bantuannya semua. Ini pertama kali aku kerja. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya bukunya. Ini sangat bermanfaat banget. Jangan sungkan sama kita. Kalau lo butuh bantuan atau butuh apapun, bisa tanya aja ke kita. Semoga keputusan ini nggak salah. Siti, kenapa masih pakai baju seperti itu? Coba deh pakai yang lebih trendy. Jangan kayak gitu terus. Iya, nanti gue coba. Gimana kalau besok kita ke mall? Kita belanja baju, beli baju-baju yang modis dan kekinian. Nggak kayak gini. Nanti aja deh, kan belum gajian. Lagi pula gue juga banyak kebutuhan lain. Jangan ngajakin orang boros kayak lu mall. Terutama ngajakin anak baru yang belum gajian. Di, apaan sih lo? Nggak usah ikut campur. Ini tuh urusan cewek. Lo tuh nggak diajak. Sus, pergi. Gak usah dengerin Molly, Ti. Dia kalau boros emang suka ngajak-ngajak. Nggak mau boros sendiri. Di, awas ya lo. Siapa juga yang mau ngajakin boros? Gue tuh benerin ngajakin belanja. Bukan maksudnya ngajakin boros. Gitu banget sih pikiran lo soal gue. Dasar.
Gue tahu lo pasti banyak kebutuhan lain yang harus lo utamain kan. Jadi gak usah mau diajakin belanja atau makan di restoran mahal sama Molly. Iya, gue juga biayain keluarga gue. Jadi gue gak mau boros. Thanks ya udah nyelamatin gue dari Molly tadi. Sans aja Ti. Oh iya, kalau mau makan mending jangan di kantin kantor, harganya mahal. Lo kalau mau makan mending di warung belakang kantor aja. Di situ harganya jauh lebih murah. Oh ya? Wah, makasih ya udah ngasih tahu gue. Nanti gue coba deh makan di sana. Iya, lo makasih mulu sih dari tadi. Ya udah, gue balik kerja dulu ya. Iya, hati-hati. Ini aku atau aku sudah jadi orang lain? Kenapa bayangannya kayak gini? Kenapa pengennya gerak-gerak ya? Ini pasti karena aku kebanyakan kerja, jadi aku halusinasi. Loh, kenapa pantulan bayangan aku cuma diem aja? Ah, siapa kamu? Nak, kamu kenapa? Kamu kenapa teriak begitu? Ada apa, nak? Oh, enggak pak, tadi ada kecoa. Hehe. Ya Allah Siti, kamu itu ya bikin ibu sama bapak panik tahu nggak? Kirain ada apa? Hehe, maaf bu, Siti tadi refleks aja teriak, soalnya kaget. Ya abisnya kecoanya tiba-tiba terbang. Oh iya, kamu belum pakai hijab. Pakai itu hijabnya. Gimana ini? Aku belum bilang ke ibu sama bapak kalau aku udah gak berhijab karena kerja. Aku cuma pakai hijab pas ada ibu sama bapak aja. Hei, orang ditanya kok malah ngelamun sih? Pagi-pagi kalau ngelamun tuh nggak baik tau. Iya, ini mau dipakai kok pak. Hehe. Ya udah, cepet pakai. Nanti kamu telat lagi. Iya ibu. Maaf bu, pak, Siti harus berbohong. Tiap hari Siti berangkat dan pulang kerja pakai hijab. Tapi kalau sudah di kantor, hijabnya Siti lepas. Apa yang terjadi? Siapa kamu? Kenapa kamu sering mengikuti aku? Ah! Siti, kamu kenapa? Kenapa teriak-teriak kayak gitu? Enggak, gue enggak apa-apa kok. Serius gak apa-apa, tapi muka lo pucet loh. Kamu pulang aja ya, jangan dipaksa kalau sakit. Gue enggak apa-apa. Tadi cuma ada kecoa terbang. Hah, kecoa? Mana? Aku takut kecoa. Mana kecoa? Siti, gue takut. Aduh, lepas Molly. Kecoanya udah enggak ada kok, gak usah takut. Serius udah nggak ada. Nanti kalau kecoanya terbang terus ke arah aku gimana? Ih, takut. Iya, udah nggak ada kok. Udah ah, nggak usah takut. Awas, aku juga mau keluar. Ih, Siti tunggu, jangan tinggalin aku. Itu anak malah main pergi aja. Aku tidak bisa seperti ini, tapi aku tidak bisa berhenti bekerja sekarang. Keluargaku, di sisi lain aku semakin tertekan. Aku harus gimana ya? Lo kenapa Ti? Kayaknya stres banget, capek kerja ya? Itu sih wajar. Nih minum dulu. Ini lebih dari stres. Waduh, bahaya juga ya kalau lebih dari stres. Hahaha. Lo kenapa? Sini cerita sama gue. Tenang, gue orangnya pintar, jaga rahasia kok. Bi, lo pernah gak ngalamin hal yang aneh, yang gak logis gitu? Itu sebenarnya kenapa sih? Gue sih belum pernah ngalamin hal-hal yang kayak gitu ya. Cuman dari beberapa teman gue yang pernah ngalamin, itu tuh bentuk dari dosa kita. Hah? Maksudnya gimana? Gue gak ngerti, coba jelasin. Maksudnya itu tuh kayak lo ngelakuin sesuatu yang salah, padahal lo tahu kalau itu salah. Tapi gue juga gak tahu sih. Hehehe. Coba deh lo ingat-ingat punya dosa apa, terus lo tobat. Lo bener Bi, gue harus pulang. Gue duluan ya. Makasih minumnya. Lah, langsung pergi aja tuh orang. Tadi siang katanya mau lembur, padahal udah gue temenin. Ini kenapa jadi gue ditinggalin? Aduh. Ibu, Bapak, Siti minta maaf. Selama ini Siti udah bohongin Bapak sama Ibu. Setiap berangkat kerja dan pulang kerja Siti selalu pakai hijab. Tapi kalau sudah sampai kantor hijabnya Siti lepas. Astagfirullah, Siti, kenapa kamu bisa melakukan ini, nak? Jadi selama ini kamu ngebohongin ibu sama bapak? Iya nak, kenapa kamu bohongin ibu sama bapak? Ibu nggak pernah mengajarkan kamu untuk menjadi seorang pembohong. Maafin Siti Bu, Pak. Siti jadi berbohong karena Siti takut. Siti nggak boleh kerja di kantor, jadi Siti nggak punya pilihan lain. Keluarga kita sedang kesulitan secara ekonomi, jadi aku memberanikan diri untuk melepas hijabnya. Maafin Siti Bu.
Astagfirullah, nak. Sebenarnya kamu tidak perlu melakukan itu. Bapak masih bisa mencari uang. Kamu juga masih bisa mencari pekerjaan yang lain. Tidak perlu terbebani karena ekonomi kita. Benar kata bapak kamu, nak. Sebaiknya kamu bertobat, minta ampun sama Allah. Setelah itu sebaiknya kamu keluar aja dari perusahaan itu. Tapi kita butuh uang, Bu. Lantas kamu mau menjual keimanan kamu hanya demi uang? Siti minta maaf, Pak. Iya, Siti akan keluar dari perusahaan itu. Iya, nak. Sebaiknya kamu memang keluar dari perusahaan itu. Bapak mau kemana? Bapak mau menenangkan diri dulu. Nah, ibu ingin bertanya lagi, kenapa akhir-akhir ini kamu sering sekali berteriak dan bicara sendiri di depan cermin? Sebenarnya Siti mengalami hal yang aneh, Bu. Semenjak Siti membuka hijab, Siti terus dihantui oleh bayangan yang di cermin. Setiap kali Siti bercermin, bayangannya tidak pernah bergerak dan malah menatap Siti dengan tajam. Siti takut, Bu. Jadi itu alasannya, sebaiknya kamu bertaubat. Iya, Bu. Siti menyesal. Jadi udah bikin bapak sama ibu kecewa dan sekarang Siti malah terus-terusan diganggu. Apakah aku sudah terlalu jauh meninggalkan jati diriku? Mengapa bayangan ini tidak pergi? Kenapa bayangan itu tidak kembali normal? Aku selalu takut jika bercermin, padahal aku sudah menggunakan hijab. Pergi. Ya Allah, nak. Kenapa? Istighfar, nak. Kamu kenapa, Siti? Kenapa kamu jadi seperti ini, nak? Jangan buat ibu khawatir. Bu, Siti menyesal, Bu. Tapi kenapa bayangan itu tidak kembali normal lagi? Siti capek, terus-terusan dihantui, Bu. Ikhlas, nak. Ikhlas. Itu semua sudah konsekuensi yang harus kamu jalani. Mungkin Allah sedang menghukummu. Iya, Pak.